Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini bro and sis, lo tau nggak? Kenapa setiap kali lo jikir menyebut nama Allah, tapi jikir itu nyaris nggak pernah menggetarkan hati lo, dan lo tau nggak? Kenapa jikir lo itu terasa kosong, seperti nggak pernah meninggalkan rasa apapun? Apalagi lo berharap bisa jikir yang sampai bisa mendapatkan efek vibrasi yang kuat, jikir yang memberikan energi ilahi, tapi boro-boro sampai bisa kayak gitu. Ketika jikir justru, kalau nggak ngantuk, pikiran lo malah melayang kemana-mana. Dan kenapa bisa jikir kita sering seperti itu? Dan mengapa semua jikir yang lo lafazkan seolah-olah tanpa bekas sama sekali di jiwa lo, apalagi sampai bisa merubah akhlak? Semua itu bisa terjadi karena lidah lo yang menyebut namanya, tapi hati lo kosong, atau hati lo malah sibuk dengan urusan dunia yang gak pernah ada ujungnya. Ingat ya bro, jikir itu bukan soal jumlah, bukan soal seberapa banyak lo sebut namanya, tapi jikir itu seberapa dalam lo bisa hadir bersamanya. Lo bisa sadar sesadarnya bahwa lo tengah mengingat dia, kata para sufi. Satu nama Allah yang disebut dari hati yang tenggelam dan pikiran yang sadar, sesungguhnya lebih berat dari 1000 lafaz tanpa rasa, tanpa vibrasi, tanpa energi. So, secara etimologi arti zikir adalah mengingat. Cuma masalahnya, yang disebut mengingat itu seharusnya kan pada sesuatu yang pernah dilihat, pernah didengar, atau pernah dirasakan oleh panca indera. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari yang dimaksud zikir. Surat Al-Baqarah ayat 152, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu, bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Di samping mengingat Allah ada alasan lain. Yang mendasari zikir di ayat itu adalah rasa syukur. Begitu pentingnya pemunculan rasa syukur dalam berzikir orang-orang yang beriman. Berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Penekanan pada ayat ini adalah zikir yang tak terputus, yaitu sebanyaknya dalam rasa syukur, dengan mensucikan diri kita pada pagi dan petang. Tapi justru banyak orang yang keliru. Mereka merasa malah merekalah yang mensucikan Allah, padahal Allah itu sudah suci, bahkan maha suci. Dalam konteks ayat di atas, jelas sekali yang dimaksud ialah agar kitalah yang harusnya menjaga kesucian diri kita dari berbagai sikap, perkataan dan perbuatan yang buruk, untuk mengukur diri kita. Apakah kita sudah sampai di tahap awal itu? Yaitu seperti yang tertulis dalam surat Ar-Ra'd, surat 13 ayat 28, yang mengatakan, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Nah, sekarang coba lo cek batin dan hati lo. Apakah benar mengingat Allah hati lo menjadi tenang dan tentram?